Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 260. Tepat ketika Dev sedikit malu, sesosok tubuh melintas melewati jendela. Siapa? Dev sedikit mengernyit, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Pada saat ini, Ruby membuka pintu dan masuk perlahan, memegang vas porselen di tangannya. Dev, terima kasih telah banyak membantu saya. Ini beberapa pil bermutu tinggi di gudang sekte Kuali Giok kami, yang dapat membantu Anda berlatih. Saya membawa mereka ke sini untuk Anda. Terima kasih. Ruby memegang porselen botol, meletakkan di atas meja dan berbisik. Terima kasih, Nona Liu. Dev juga tidak menolak, dan beberapa pil dari sekte Kuali Giok masih memungkinkan. Namun, karena dia mengambil ramuan dari orang lain, Dev memutuskan bahwa kolam obat tidak dapat dihancurkan. Jadi dia hanya bisa melepaskan ide pergi ke kolam obat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Ruby memberikan pil itu kepada Dev, dia tidak pergi, tetapi duduk di meja dan menatap Dev dengan tatapan kosong. Saat ini, Ruby mengenakan gaun merah, di bawah cahaya. Sosok anggunnya terlihat samar-samar, bahkan pakaian dalam di dalamnya pun terlihat samar. Nona Liu, jika tidak ada yang lain, aku akan istirahat. Melihat Ruby, Dev tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Dev, apakah kamu tidak memiliki perasaan terhadapku? Meskipun ada banyak wanita di sekitarmu, mereka tidak dapat melayanimu sekarang. Aku bisa, selama kamu meminta, aku bisa melakukan apa saja. Aku sekarang tuan dari sekte Kuali Giok, status ini tidak akan membuatmu merasa murahan untuk menemanimu, kan? Ruby mengesampingkan rasa malunya, dan dengan berani bertanya pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan selalu berpikir seperti itu. Aku membantumu, tapi aku juga mendapat manfaat dari sekte Kuali Giok. Kita tidak saling berutang. Kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah. Aku benar-benar lelah, aku akan istirahat." Dev mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu lagi. Dia tidak akan melakukan apapun pada Ruby, karena Dev tahu Ruby memiliki perasaan yang baik untuknya, tetapi sama sekali tidak ada cinta. Alasan mengapa Ruby mendedikasikan dirinya pasti untuk menjaga Dev dengan kelembutannya. Dev tidak akan merasakan dedikasi yang disengaja seperti ini. Melihat Dev sangat bertekad mengusir Ruby lagi, jadi dia mengertakkan gigi dan diam-diam mengeluarkan Hewan San yang diberikan oleh penatua ketiga. Ketika Ruby membuka botol porselen Hewan San, semburan aroma samar langsung menghantam lubang hidung. Ruby memandang Dev dengan tenang, dia ingin melihat perubahan apa yang terjadi pada Dev. Tapi Dev duduk diam, tanpa perubahan sedikit pun. Ketika Ruby baru saja membuka Hewan San, Dev menyadarinya, tetapi Dev tidak peduli, tubuhnya kebal terhadap semua racun, dan sedikit Hewan San tidak bisa mengguncang Dev. Dev tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika Ruby mencium bau akasia, wajahnya memerah. Matanya semenarik sutra, dan tatapannya pada Dev menjadi menawan. Dev, aku sangat panas, tolong bantu aku. Ruby tiba-tiba melepas bajunya, dan melemparkan dirinya langsung ke arah Dev. Dev menyaksikan tubuh batu giok putih Ruby bergegas ke arahnya, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tidak membiarkan Ruby jatuh. Dev, cepat, cepat. Ini Dev berada dalam situasi yang sulit. Ruby kehilangan akal sehatnya dan merobek pakaian Dev dengan putus asa. Bum bum bum. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia melihat ke arah Ruby yang sudah gila, jadi dia hanya bisa menampar leher Ruby dengan telapak tangannya, menyebabkan Ruby pingsan. Setelah dengan cepat mendandani Ruby dan membiarkannya berbaring di atas meja, Dev bangkit dan membuka pintu. Hengki? Ini sangat larut, ada apa? Dev membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah Hengki. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Tuan Chen, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, bolehkah saya masuk? Hengki bertanya pada Dev. Kan dirinya langsung ke arah Dev. Ini. Dev ragu-ragu, lagi pula, Ruby masih ada di kamar. Jika Hengki melihatnya, dia mungkin salah paham. Tepat ketika Dev ragu-ragu, Hengki melihat Ruby berbaring di atas meja melalui pintu gaun merah cerah Ruby sangat mencolok. Jadi Master Sekte ada di sini, saya benar-benar minta maaf, saya akan datang untuk mencari Tuan Chen di lain hari.
Hengki melihat Ruby di sana, dan buru-buru mengikuti Dev untuk meminta maaf, dan hendak pergi. Jangan pergi. Melihat ini, Dev buru-buru menghentikan Hengki, tidak membiarkannya pergi. Jika Hengki pergi seperti ini, dia pasti akan salah paham, mungkin seluruh sekte Kuali Giok tahu bahwa Ruby ada di kamarnya pada malam hari. Dev tidak ingin membuat kesalahpahaman seperti itu, dan dia tidak baik pada Ruby. Ruby jelas seorang gadis besar, jika ada kesalahpahaman, kepolosan Ruby akan hilang. Ketika saatnya tiba, Ruby akan mengancamnya dengan ini, dan Dev tidak akan bisa menolak jika dia mengikuti kata-katanya. Masuk, Nona Liu baru saja datang untuk berterima kasih padaku, dia minum beberapa gelas dan mabuk. Dev menarik Hengki ke kamar, dan kemudian berkata, kamu perintahkan 2 murid untuk membawa master sekte kamu kembali. Hengki masuk ke kamar, dan menemukan bahwa Ruby memang pingsan, dan pakaiannya masih utuh. Mengetahui bahwa dia salah paham, dia buru-buru mengangguk dan memanggil 2 murid, dan mengirim Ruby kembali ke rumahnya. Saat ini, hanya Dev dan Hengki yang tersisa di ruangan. Hengki tiba-tiba berlutut di depan Dev dan berkata, Tuan Chen, sekarang setelah Anda berendam di kolam obat, apakah Anda akan meninggalkan sekte Kuali Giok? Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Aku belum memutuskan kemana akan pergi, lagi pula, mengapa kamu menanyakan ini? Dev menatap Hengki dengan heran dan bertanya, Tuan Chen, selama periode waktu ini, saya telah menemukan bahwa kekuatan Tuan Chen tidak dapat diduga. Saya ingin mengikuti Tuan Chen dan menjadi pengikut kecilnya. Kata Hengki dengan tulus. Jadi pengikutku? Dev sedikit terkejut, kamu baru saja diangkat menjadi sesepuh, tidakkah kamu menginginkan posisi sebagai sesepuh? Mengikuti Tuan Chen, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kultivasiku dan menjadi peri suatu hari nanti. Oleh karena itu, saya akan menjadi pengikut dan keluar berpetualang dengan Tuan Chen. Hengki berkata dengan tidak ragu-ragu. Bisakah kamu menjadi peri jika kamu mengikutiku? Aku sendiri tidak tahu apakah aku bisa menjadi peri. Dev berkata dengan senyum tipis. Setidaknya ikuti Tuan Chen, jika Anda memiliki kepala, saya percaya bahwa mengikuti Tuan Chen pasti akan naik ke keabadian. Kata Hengki dengan wajah penuh penegasan. Hahaha. Kamu terlalu optimis tentang aku, tapi izinkan aku memberitahumu, aku tidak tahu apakah kamu bisa menjadi peri jika kamu mengikutiku, tapi kamu pasti akan kehilangan nyawamu lebih awal. Musuh dan bahaya yang saya hadapi bukanlah sama seperti yang bisa Anda bayangkan, Anda harus tetap menjadi penatua di sekte Kuali Giok. Bahkan jika Anda menjadi peri, Anda masih menjalani kehidupan yang sama, dan penting untuk membuat hidup Anda bermakna. Dev tertawa. Dev sendiri tahu bahwa bahaya yang dia hadapi di masa depan, jika Hengki mengikutinya, dia mungkin tidak akan hidup lama. Apa yang perlu dilakukan Dev saat ini adalah mendapatkan kembali busur Raja Dewa secepat mungkin, tetapi kota Raja Mingli tidak mudah ditembus, bahkan kota kerajaan Yihe tidak sekuat kota Raja Mingli ini, jadi bisa dilihat bahwa kekuatan kota kerajaan Mingli sangat tangguh. Tetapi bahkan jika itu adalah sarang naga atau sarang harimau, Dev harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali busur Raja Dewa. Tanpa busur Raja Dewa, dan roh pedang Songli terluka, dan kekuatan pedang pembunuh naga rusak, Dev tidak punya senjata di tangannya. Anda perlu tahu bahwa, untuk senjata praktis yang dapat secara instan meningkatkan banyak kekuatan, sekarang Dev hanya memiliki lonceng pola naga untuk digunakan, tetapi tidak dapat terlalu sering diekspos. Dev masih harus mencari Yuki dan yang lainnya, dan pergi ke sekte iblis api untuk menyelamatkan master dari sekte pemurnian artefak. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang mendekati kematian, jadi Dev tidak mungkin membiarkan Hengki mengikutinya. Hengki berlutut di tanah sambil berpikir sejenak, dan berkata dalam diam sejenak, terima kasih, Tuan Chen, telah mengajari saya mengerti. Hengki sepertinya telah menyadari sesuatu, jadi dia bangkit dan mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya, lalu berjalan keluar dari kamar Dev keluar. Setelah Hengki pergi, Dev duduk bersila, diam-diam mengingat pertempuran hari ini. Dev tahu bahwa jika dia gagal menerobos kolam obat dan mendapatkan api iblis leluhur, dia tidak akan terlalu yakin untuk menang jika dia bertarung melawan Yakub hari ini. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia berada di dunia sekuler, dia mungkin tidak memiliki lawan, tetapi di dunia manusia surgawi ini, dia harus berhati-hati di mana-mana.
Ada begitu banyak orang kuat di dunia manusia surgawi, dan kekuatan Dev di tahap awal dari alam komposit tidak cukup. Jadi dia harus berhati-hati. Pada saat ini, Dev sangat ingin menerobos dengar kesengsaraan Guntur. Selama dia berhasil melewati kesengsaraan Guntur, dia akan dapat memahami asal-usulnya, dan dia pada dasarnya berbeda dari para kultivator sebelum kesengsaraan Guntur. Jika Anda berhasil melewati kesengsaraan Guntur, Anda akan dianggap sebagai tubuh setengah abadi. Jika Anda memahami asal-usul langit dan bumi, maka keterampilan atau mantra apapun yang Anda miliki, termasuk kendali api leluhur, Anda akan mencapai ketinggian baru. Bahkan kesadaran dan pikiran akan banyak meningkat. Namun melintasi malapetaka Guntur tidaklah mudah. Berapa banyak biksu yang tewas selama masa bencana Guntur dan kerja keras selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun berubah menjadi kehampaan. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia sekuler. Dev menghela nafas, memikirkan ibunya di dunia sekuler, Rosalind, Tuan Matt dan yang lainnya. Sekarang dunia rahasia dunia sekuler runtuh dan aura dihidupkan kembali di dunia sekuler. Dev tidak tahu apakah seni bela diri di dunia sekuler akan menurun, atau apakah dunia sekuler telah terjadi perselisihan karena kebangkitan aura. Pada akhirnya, Dev merasakan sakit kepala karena memikirkannya, jadi dia berhenti memikirkannya, dan mulai tidur dengan kepala tertutup. Dan ketika Dev sedang tidur, istana kota Raja Mingli masih terang benderang. Raja Li duduk di kursi kepala, dan seorang tamu terhormat duduk di kursi kepala bawah Raja Li. Tamu terhormat ini tidak lain adalah Raja Iblis Sihe. Raja Li, kali ini saya memberanikan diri untuk berkunjung, dan saya harap Anda tidak tersinggung. Yan Sihe berkata dengan malu. Hahaha, apa yang Yan Sihe bicarakan? Apakah kamu dan aku harus bersikap sopan? Raja Li tertawa. Itu benar, kamu dan aku telah bertetangga selama bertahun-tahun, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk membicarakan pernikahan dengan Raja Li. Apakah kamu ingin menjadi besan denganku? Tanya Yan Sihe. Tentu saja, aku ingin menjadi besan dengan Yan Sihe, belum lagi anakku selalu menyukai gadismu. Albert berkata sambil berteriak keluar, Xavier, cepat masuk, salam untuk ayah mertua. Segera, seorang pria seperti gadis dengan fitur halus dan kulit putih masuk. Kemudian dia berlutut di depan Yan Sihe dengan wajah gembira dan berkata, sebagai menantu, saya memberi hormat kepada ayah mertua saya. Hahaha, Xavier, cepat bangun, tidak perlu untuk melakukan hadiah yang luar biasa. Kaisar Iblis Sihe buru-buru membantu Xavier, dan kemudian Kaisar Iblis Sihe berkata kepada Raja Li, saya pikir semakin cepat mereka berdua menikah, semakin baik. Biarkan Xavier mengikuti saya kembali ke kota Kaisar Iblis Sihe besok. Ambil gadis kecil itu sekarang. Tidak masalah, terserah kamu. Albert mengangguk dengan gembira, lalu berkata kepada Xavier, antar ayah mertuamu untuk beristirahat, dan besok aku akan mengikuti ayah mertuamu untuk menjemput Yisha. Menikahlah dan kembali. Dimengerti? Xavier mengangguk, lalu pergi bersama Yan Sihe. Tidak lama setelah Yan Sihe pergi, seorang penjaga kota kerajaan bergegas masuk dari aula utama. Raja Li, Master Sektehu dari Sekte Kuali Giok mencari audiensi. Kata penjaga itu. Zarko? Orang ini baru saja pergi, mengapa dia datang ke sini pada malam hari? Albert sangat ragu. Meskipun dia bingung, Sekte Kuali Giok baru saja membentuk aliansi dengan mereka di kota Raja Mingli, dan Zarko telah memurnikan banyak pil untuk mereka, jadi Raja Li tidak bisa terlalu lalai. Pergi dan undang Zarko masuk, perintah Albert. Segera, Zarko diundang ke aula utama. Ketika Raja Li melihat penampilan tertekan Zarko, dia terkejut dan berkata, Master Sektehu, ada apa denganmu? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Zarko compang-camping. Ya, itu disebabkan oleh perkelahian, tetapi pada saat itu, Zarko hanya peduli untuk pergi dengan cepat, bagaimana mungkin Zarko punya waktu untuk berganti pakaian? Raja Li, tolong bantu aku. Kata Zarko dengan wajah sedih. Master Sektehu, jangan khawatir, jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah pelan-pelan. Raja Li buru-buru meminta Zarko untuk duduk dan berbicara pelan-pelan. Zarko duduk, menyesap air. Menarik napas sebentar, dan kemudian memberitahu Raja Li tentang perubahan saat ini di Sekte Kuali Giok.
Ketika Raja Li mendengar bahwa penatua kedua telah bersabar selama bertahun-tahun, dia telah berkolusi dengan klan iblis dan mengambil alih sekte Kuali Giok, dia juga sangat terkejut. Master Sekte Hu, meskipun sesepuh kedua mengambil posisimu sebagai penguasa, tapi bagaimanapun, ini adalah pergulatan internal di dalam sekte Kuali Giokmu, jadi tidak mudah bagiku untuk campur tangan. Raja Li berkata setelah beberapa saat kontemplasi. Raja Li mengatakan ini untuk memungkinkan Zarko mengeluarkan darahnya dan menghasilkan lebih banyak manfaat. Raja Li, meskipun sekte Kuali Giok kami telah mencapai kerjasama dengan kota Raja Mingli Anda, itu hanya antara Anda dan saya. Gunakan saja alasan sekte Kuali Giok karena bekerja sama dengan klan iblis dan minta mereka menyerahkan diri kepada kota Raja Mingli Anda. Agaknya, Raja Li akan khawatir di masa depan. Ya. Tetapi jika Raja Li dapat membantu saya mengambil kembali sekte Kuali Giok, maka mulai sekarang, sekte Kuali Giok saya pasti hanya akan melayani kota Raja Mingli Anda, dan semua pil tingkat tinggi akan diberikan kepada Anda tanpa reservasi. Zarko juga memahami bahwa di dunia surga dan manusia, hanya ada manfaat dan tidak ada teman, dan jika tidak ada manfaat, tidak ada yang akan membantu Anda. Itu sebabnya dia berjanji pada Raja Li agar Raja Li bisa membantunya merebut kembali sekte Kuali Giok. Mendengar kata-kata Zarko, Raja Li sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, "Oke, saya dapat membantu Anda mengambil kembali sekte Kuali Giok. Ini bukan tugas yang sulit, tetapi Anda perlu menunggu beberapa hari. Sekte Master Hu akan tinggal di rumahku selama beberapa hari. Di sini, kamu benar-benar aman. Kenapa menunda waktu?" Naik dari kolam obat. Zarko tidak mengerti mengapa Raja Li ingin menunggu. Sejujurnya, anakku akan mengadakan pernikahan dalam beberapa hari ke depan, jadi kita perlu menunggu beberapa hari. Kata Albert dengan jujur. Dia tidak bisa membantu Zarko mengambil kembali sekte Kuali Giok ketika putranya mengadakan pernikahan, kan? Ketika Zarko mendengar ini, dia langsung mengerti, dan buru-buru berkata, "Selamat kepada Raja Li. Jika itu masalahnya, maka tunggu beberapa hari. Ketika sekte Kuali Giok diperoleh kembali, saya pasti akan mengirimi Anda hadiah ucapan selamat yang sangat berharga. Pada saat itu, saya secara pribadi akan memurnikan pil berkah dan memberikannya kepada putra Raja Li. Selama dia memakan pil berkah ini, dia pasti akan mempunyai anak laki-laki yang gendut." Ketika Raja Li mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik, dan berkata dengan gembira. "Hahaha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Master Sekte Hu sebelumnya. Jangan khawatir, masalah mengambil kembali sekte Kuali Giok ada di pundakku, dan aku akan melakukannya. Kirim beberapa bawahan sesuka hati, itu pasti akan membantumu mendapatkan kembali sekte Kuali Giok." Zarko mengangguk puas setelah mendengar ini, dan akhirnya tersenyum. Keesokan paginya, Dev keluar dari ruangan. Banyak murid dari sekte Kuali Giok menyambut Dev dengan antusias. Lagi pula, berkat Dev, sekte Kuali Giok dapat diselamatkan kali ini. Selain itu, Dev membunuh Yakub kemarin dengan mengandalkan keadaannya di tahap awal alam komposit, dan bahkan mengalahkan penatua kedua dengan begitu tak berdaya. Semua ini sangat merangsang murid-murid dari sekte Kuali Giok ini. Anda harus tahu bahwa di dunia surga dan manusia ini, yang kuat dihormati, selama Anda kuat, Anda akan dihormati orang. Dev juga dengan antusias menyapa para murid dari sekte Kuali Giok. Hari ini, Dev tampaknya telah terintegrasi ke dalam sekte Kuali Giok, dan dia sendiri telah menjadi bagian darinya. Ketika dia datang ke kamar Ruby, Dev ingin berbicara dengan Ruby, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada sekte Kuali Giok. Adapun masalah pavilion obat Tibet, Dev juga memikirkannya. Itu adalah sekte Kuali Giok sumber daya, meskipun Dev benar-benar ingin memilikinya, tetapi sekarang Ruby menjadi penguasa, Dev tidak bisa begitu saja mencari semua kekayaan sekte Kuali Giok. Mengetuk pintu, suara Ruby terdengar. "Siapa itu?" "Masuk." Dev mendorong pintu dan masuk, dan menemukan Ruby sedang duduk di kursi dengan beberapa bekas luka di wajahnya, sedikit merah. Jelas Hewan San kemarin belum sepenuhnya hilang dari tubuh Ruby. Melihat bahwa itu adalah Dev, wajah Ruby langsung berubah menjadi lebih merah, dan dia menjelaskan dengan sedikit malu, "Dev, tadi malam, aku tidak melakukan apa-apa tadi malam, kan? Aku tidak tahu apa yang terjadi, saya tiba-tiba kehilangan kendali dan tidak tahu apa yang saya lakukan."
Oh, tidak ada apa-apa, kamu tidak melakukan apa-apa tadi malam. Kata Dev dengan senyum datar. Kalau begitu kamu datang menemuiku sepagi ini, ada apa? Ruby bertanya. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ada beberapa hal penting yang harus kurus, jadi aku harus pergi. Dev berkata belak-belakan. Ada apa? Bisakah saya membantu Anda? Semua murid sekte Kuali Giok saya dapat dipesan oleh Anda. Ruby bertanya dengan sangat prihatin. Tidak, kamu tidak bisa membantu. Dev menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada beberapa hal penting yang harus kurus, jadi aku harus pergi. Ruby terdiam sesaat, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Dev, setelah kamu pergi, maukah kamu kembali? Ruby berkata demikian, dia berharap Dev bisa tinggal. Saat ini, mata Ruby penuh kasih sayang. Kali ini, Ruby dengan tulus berharap Dev bisa tinggal. Dia tidak menggunakan kekuatan Dev, tapi dia sangat menyukai Dev. Berbicara tentang dedikasi Ruby di masa lalu, termasuk janji banyak manfaat bagi Dev, Dev membantunya mendapatkan kembali sekte Kuali Giok. Tapi sekarang sekte Kuali Giok telah mendapatkannya kembali, dan Ruby memohon agar Dev tetap tinggal. Itulah perasaan yang sebenarnya. Selama ini, Ruby sangat terkesan dengan Dev dan jatuh cinta pada Dev. Dia rela menyerahkan sekte Kuali Giok kepada Dev demi Dev. Namun, Ruby tahu bahwa lamarannya mungkin tidak terlalu menarik bagi Dev. Lagi pula, dia sangat aktif tadi malam dan menggunakan He Huan Shan untuk memenangkan Dev. Nona Liu, jika saya punya waktu, saya pasti akan kembali, dan jika ada kesulitan di sekte Kuali Giok, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Saya membuat beberapa slip giok transmisi suara sederhana, jika ada bahaya bagi sekte Kuali Giok, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Dev menyerahkan slip giok transmisi suara yang dibuatnya. Memberikan kepada Ruby. Ruby memegang slip giok transmisi suara yang dibuat oleh Dev, air mata mengalir di matanya. Ini adalah token dari sekte Kuali Giokku. Token ini hanya satu-satunya. Mereka yang memiliki token ini dapat menjalankan hak yang sama dengan Raja. Jika kamu ingin kembali ke sekte Kuali Giok, kamu bisa kembali kapan saja, sekte Kuali Giok menyambutmu kapan saja, dan aku akan selalu menunggumu. Dev mengambil token itu, dan ketika keduanya berpegangan tangan, Liu Ruyan tidak melepaskan tangannya untuk waktu yang lama, dia merasakan suhu di tangan Dev. Pada saat ini, Dev juga menjadi sedikit linglung. Jika dia membiarkan seorang gadis menunggunya selama sisa hidupnya, Dev akan merasa bersalah di dalam hatinya. Tapi sekarang Dev memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, tidak mungkin menunggu sekte Kuali Giok untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin memberikan kebahagiaan kepada Ruby. Di dunia manusia surga ini, sulit bagi Dev untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bergabung dengan Ruby, maka Ruby akan berada dalam bahaya. Dev tidak bisa begitu egois. Dev berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Ruby, dan kemudian memasukkan token yang sangat indah itu ke dalam sakunya. Saat Dev dan Ruby melepaskan tangan mereka, penatua ketiga masuk. Melihat wajah tersenyum Ruby, penatua ketiga buru-buru tersenyum dan berkata, "Maaf, saya salah." Penatua ketiga berpikir bahwa Dev sedang menjalin hubungan romantis dengan Ruby, dan takut mengganggunya. Penatua ketiga, ada apa? Saat penatua ketiga hendak keluar, Ruby menghentikannya. Master Sekte, saya baru saja datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda baru saja mengambil posisi Master, dan Anda harus mengadakan pertemuan dengan manajemen senior Sekte Kuali Giok pada hari pertama ini, kata penatua ketiga. Oh, begitu. Ruby mengangguk. Tuan Chen juga dapat berpartisipasi. Sekarang status Tuan Chen di Sekte Kuali Giok kita lebih tinggi daripada penatua saya. Penatua ketiga menatap Dev dan berkata, "Saya tidak akan berpartisipasi, saya akan pergi." Kata Dev sambil tersenyum. Tuan Chen akan pergi. Penatua ketiga terkejut sesaat, dan kemudian bertanya dengan bingung, mengapa Tuan Chen pergi begitu terburu-buru? Kami masih memiliki pavilion pengobatan Tibet yang belum dibuka. Jika Tuan Chen membutuhkannya, saya dapat membukanya untuk Anda kapan saja. Tidak, tunggu sampai hampir waktunya, saya mengunjungi pavilion pengobatan Tibet Anda. Saya harus pergi mencari teman saya. Untuk waktu yang lama, dan sekarang tidak ada berita sama sekali, saya harus menemukannya sesegera mungkin. Kata Dev.
Lalu apakah Tuan Chen tahu di mana temanmu? Tanya penatua ketiga. Dev menggelengkan kepalanya. Penatua ketiga mengerutkan kening, jika Anda tidak tahu di mana itu, akan sulit untuk menemukannya. Dunia surga dan manusia sangat luas. Saya telah berada di sekte Kuali Giok selama beberapa dekade, tetapi saya tidak pernah tahu semua tempat-tempat di dunia surga dan manusia. Saya baru saja mendengar bahwa kutub utara dan selatan dunia surga dan manusia dipisahkan oleh jarak ratusan ribu kilometer. Ada sekte, kota, dan bahkan kota kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak tahu di mana teman Anda, mungkin sulit menemukan keberadaan mereka. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan nafas. Dunia surga dan bumi memang terlalu besar, memang terlalu sulit untuk menemukan Yuki dan yang lainnya, tapi meski sulit, Dev tidak akan menyerah. Bahkan jika itu adalah ujung dunia, aku akan menemukan mereka. Mata Dev penuh tekad. Melihat Dev seperti itu, Ruby sepertinya merasakan sesuatu, jadi dia bertanya. Apakah teman yang kamu sebutkan adalah pacarmu? Dev melirik Ruby, tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk. Tidak heran kamu ingin pergi, jadi kamu mencari pacarmu. Tapi aku akan menuruti apa yang aku katakan, dan aku akan menunggumu selamanya, kata Ruby dengan mata tegas. Dev tidak berani menatap mata Ruby, dia takut hatinya akan melunak, jadi dia tidak tahan untuk pergi. Oke, aku juga harus pergi. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia tidak berani tinggal terlalu lama. Dan Ruby memandangi punggung Dev, dan bergumam pada dirinya sendiri, Dev, aku akan menunggumu. Penatua ketiga melihat penampilan Ruby, dan hanya bisa menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan pergi. Kota Kekaisaran Iblis. Kaisar Iblis Yihe kembali dengan Saphir. Untuk mengungkapkan ketulusannya, Saphir membawa banyak mahar, dan ada lebih dari selusin rombongan yang menemaninya. Ketika semua orang tiba di gerbang, Ben, jenderal yang menjaga kota Kekaisaran, secara pribadi memimpin beberapa orang untuk menyambut mereka di gerbang. Namun, ketika dia melihat Saphir, ekspresinya jelas berubah. Lagi pula, dia tahu bahwa Saphir juga menyukai Putri Isha, dan Kaisar Iblis Yihe juga ingin menikahkan Putri Isha dengan Saphir. Sekarang Saphir datang dengan rombongannya dan membawa begitu banyak barang, Ben tahu bahwa dia pasti datang untuk menikahi Putri Isha. Hanya saja Ben adalah penjaga umum, jadi bisa dikatakan, dia adalah penjaga kota Kekaisaran, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran Saphir. Setelah menyambut Yan Shihe ke kota bersama Saphir, Ben pergi dengan wajah tidak senang, karena dia tidak ingin melihat adegan pernikahan Saphir dan Putri Isha. Ayah, kamu kembali? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membawaku pergi bersama? Melihat bahwa Yan Shihe telah kembali, Putri Isha bergegas keluar dan berkata, Isha. Saphir berteriak gembira setelah melihat Putri Isha. Baru saat itulah Putri Isha melihat Saphir, dan ketika dia melihat Saphir, senyum di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh wajah dingin dan bertanya, Saphir, kamu datang ke kota Kaisar Iblis saya. Apa yang akan kamu dilakukan? Isha, mengapa kamu berbicara seperti itu kepada Saphir? Kali ini aku akan pergi ke kota Raja Mingli untuk melamar, kali ini Saphir ikut kembali denganku untuk menikahimu. Yan Shihe berkata. Ketika Putri Isha mendengar ini, dia segera mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah tidak senang, Ayah, siapa yang menyuruhmu untuk menjodohkanku dengan Saphir itu? Aku sama sekali tidak menyukainya. Kenapa kamu menanyakan pendapatku? Aku tidak ingin menikah. Jika kamu ingin menikah, kamu bisa menikahi dirimu sendiri. Aku punya kekasih. Setelah selesai berbicara, Putri Isha berbalik dengan marah dan lari. Anak ini terlalu keterlaluan. Yan Shihe tersipu malu. Saphir yang mendengarkan kata-kata Putri Isha, wajahnya juga sangat jelek, tetapi itu hanya sekilas, dan buru-buru berkata kepada Yan Shihe, Ayah mertua, jangan terlalu khawatir, aku akan membuat Isha jatuh cinta kepada saya. Saphir, gadis ini Isha, memang selalu dimanjakan olehku, kamu tinggal di sini sedikit lebih lama, dan itu akan baik-baik saja ketika kamu akan bisa mengembangkan perasaannya. Kata Yan Shihe. Aku mengerti, aku akan bekerja keras. Saphir mengangguk.
Yan Shihe mengirim orang untuk mengatur akomodasi untuk Xavier dan pengikut yang dia bawa, sementara Xavier terus mencari Isha untuk mengobrol dan berbicara, tetapi yang dia dapatkan hanyalah mata Isha, dan Isha sama sekali mengabaikannya. Tapi Xavier tidak marah atau putus asa, dan terus mengobrol dengan Isha. Suatu hari kemudian, Yan Shihe memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Sekarang dia menantikan perubahan sikap Isha. Setelah putrinya menikah dengan Xavier, kota Raja Mingli akan dapat bersatu dengan di kota Kaisar Yihe. Selama kedua keluarga mereka berdua bisa bersatu, ancaman dari ras binatang di alam surgawi tidak perlu dia khawatirkan lagi. Terlebih lagi, setelah kedua keluarga bersatu, mereka dapat bergabung untuk menjarah wilayah iblis lain. Lagi pula, tidak ada yang saya benci selain wilayah saya sendiri. Saat Yan Shihe menutup matanya dan bermeditasi, Penatua Pei tiba-tiba datang untuk melapor. Tuan Yans, Tuan Chen datang, silahkan lihat. Ketika Yan Shihe mendengar bahwa Dev datang, dia berdiri dari kursinya dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Dev adalah penguasa Aula Naga Langit, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, Yan Shihe mengetahuinya, dan dia tidak berani mengabaikannya. Penatua Pei memandang Yan Shihe yang bingung, tetapi wajahnya penuh keraguan. Dia tidak mengerti mengapa Yan Shihe begitu menghormati Dev dan pergi untuk menyambutnya secara langsung. Tuan Chen. Setelah melihat Dev, Raja Iblis Shihe bergegas maju dan membungkuk sedikit. Penatua Pei menundukkan kepalanya ke belakang, wajahnya penuh keterkejutan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dev mengikuti Yan Shihe ke kota kekaisaran, tetapi tidak membiarkan Penatua Pei mengikuti, karena Dev perlu bertanya kepada Yan Shihe tentang beberapa hal. Setelah memasuki ruangan, Dev bertanya dengan lugas, Yihe, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kota Raja Mingli? Ketika Yan Shihe mendengar pertanyaan Dev tentang kota Raja Mingli, dia sedikit terkejut, dan buru-buru berkata, Tuan, saya tahu banyak tentang kota Raja Mingli, lagi pula, Raja Li dan saya adalah tetangga, dan kedua keluarga kami memiliki banyak kontak. Selain itu, saya baru saja kembali dari kota Raja Mingli, dan saya berencana untuk menikahkan putri saya dengan Raja Putrali. Dua keluarga kita bisa menikah, dan ketika kita berada di garis keturunan ras binatang, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara. Aku ingin tahu apa yang akan ditanyakan oleh penguasa istana tentang kota Raja Mingli? Dev merenung sedikit dan bertanya, lalu apa pendapatmu tentang Raja Li ini? Dia sangat ambisius, sangat rakus, dan pria yang tidak bermoral. Yihe mengatakan karakteristik Raja Li tanpa ragu-ragu. Dev terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, karena orang ini sangat jahat, kenapa Anda masih menikahkan putri Anda dengan keluarga mereka? Yan Shihe tersenyum kecut dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu apa-apa, jika saya mengikuti kerajaan Mingli dan menikah, itu akan mencapai kerjasama, atau orang lain akan menemukan Albert Li untuk bekerja sama. Saya hanya bisa mengorbankan putri kecilku. Selain itu, setelah bersatu dengan kota Raja Mingli, kita dapat menyerang Gua Raja Elang Raja Guntur Haus Darah bersama-sama. Ada pohon guntur langit 10.000 tahun di Gua Raja Elang ini. Kudengar pohon ini adalah terbunuh oleh 81 sambaran petir, dan masih hidup. Buah guntur di pohon ini adalah sumber yang bagus untuk budidaya. Ketika menyebutkan pohon guntur, mata Kaisar Iblis Shihe jelas serakah. Elang guntur haus darah. Penatua ketiga masuk. Pohon guntur langit? Dev sedikit mengernyit, bingung. Apakah elang guntur yang haus darah ini juga salah satu dari 3 kaisar dan 4 raja? Yan Shihe menggelengkan kepalanya, tidak. Seluruh klan binatang adalah di luar 3 kaisar dan 4 raja kita, dan ada banyak klan binatang lain yang membentuk garis keturunan mereka sendiri dan tidak berada di bawah kendali kita. Elang petir yang haus darah ini adalah salah satunya, dia bukan milik kekaisaran monsterku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kekaisaran kota atau kota kerajaan Raja Li berada di bawah yurisdiksi orang ini, karena ada pohon guntur di guanya, jadi dia tidak mendengarkan siapapun. Sudah bertahun-tahun, meskipun beberapa orang telah mencoba gagasan menaklukkan pohon guntur, tetapi mereka semua gagal. Belakangan, tidak ada yang mau menyerang elang guntur yang haus darah sendirian, dan jika kekuatannya rusak, kemungkinan besar akan dimakan oleh orang lain. Baik Raja Li dan aku pernah memikirkan memimpin kerumunan untuk menyerang Gua Raja Elang.
Tapi tidak ada yang berani bergerak, bagaimanapun, kita masih harus menjaga dari pihak lain. Sekarang kota Kaisar Iblisku akan bekerja sama dengan kota Raja Mingli. Kita bisa menyerang Raja Elang Gua Raja bersama-sama dan mengukir pohon guntur langit. Setelah dijelaskan, Dev mengerti bahwa monster seperti elang guntur yang haus darah harus dianggap sebagai pembudidaya biasa di antara para biksu, dan mereka tidak menyerah pada kekuatan apapun. Menurutmu, seberapa besar ketulusan Raja Li dalam menikah dan bekerja sama denganmu? Dev bertanya. Ini, bawahan ini tidak tahu. Yan Sihe menggelengkan kepalanya. Kaisar Iblis Sihe bahkan tidak tahu bahwa di mata Albert, pernikahan itu hanyalah kedok, dan yang sebenarnya dia inginkan adalah seluruh kota Kaisar Iblis. Jangan bekerja sama dengan Raja Li untuk saat ini. Raja Li ini memiliki sesuatu yang dicuri dariku, aku harus mendapatkannya kembali dulu. Dev berkata pada Yan Sihe. Tuan Aula, apa yang Raja Li curi dari Anda? Saya akan maju dan membantu Anda mendapatkannya kembali. Tanya Yan Sihe. Menurut karakter Raja Li seperti yang kamu katakan, dia tidak akan mengembalikan apa yang dia curi. Karena yang dia curi adalah busur Raja Dewaku. Kata Dev datar. Busur Raja Dewa? Yihe tiba-tiba berseru dengan ekspresi terkejut. Busur Raja Dewa ini adalah senjata ilahi kuno, begitu banyak orang yang memimpikannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa busur Raja Dewa sebenarnya ada di tangan Dev. Apakah menurutmu Raja Li yang mencuri busur Raja Ilahiku, dan kamu memintanya lalu dia akan mengembalikannya begitu saja? Tanya Dev. Yan Sihe buru-buru menggelengkan kepalanya, jangan bicara tentang busur Raja Dewa. Bahkan jika itu adalah senjata sihir biasa, Raja Li mungkin tidak akan mengembalikannya. Tuan Aula, bagaimana busur Raja Dewa itu bisa dicuri oleh Raja Li? Dev tersenyum ringan, busur Raja Dewa saya dicuri oleh monster tahi lalat, dan di daerah ini, selain kota Yihe Anda, hanya kota Mingli yang memiliki monster tahi lalat. Saya sudah bertanya melewati Isha, dan dia berkata bahwa monster tahi lalat tidak boleh mencuri di kota kekaisaran iblismu, jadi aku yakin bahwa itu adalah monster tahi lalat dari kota Mingli. Ya, aku telah mengeluarkan perintah agar monster tahi lalat tidak boleh mencuri. Yihe berkata. Jadi busur Raja Ilahi kemungkinan berada di tangan Raja Li. Tapi saya telah membawa putra Raja Li Xavier ke kota kekaisaran saya, dan dia telah membawa hadiah mahar, jadi bagaimana kita bisa membatalkan pernikahan ini? Jika saya membiarkan Xavier kembali secara langsung, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan pada Albert. Kata Yan Sihe sedikit malu. Ayah, kamu tidak pernah menanyakanku. Aku akan pergi ke Xavier dan memberitahunya bahwa aku sama sekali tidak menyukainya, tetapi kamu baru saja ingin menikahkanku dengannya. Saat ini, Putri Isa benar-benar mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan wajah tidak puas. Isha, aku juga berpikir tentang kota kekaisaran. Yan Sihe menghela nafas. Faktanya, dia juga tahu bahwa Raja Li seperti laki-laki seperti apa, dan seperti seorang ayah, seperti itu juga anak laki-lakinya. Temperamen Xavier juga sangat kejam, tetapi untuk perkembangan seluruh kota kekaisaran, Yan Sihe harus mengorbankan putrinya. Kamu melakukan itu untuk kota Kaisar Ihe, kapan kamu pernah memikirkan diriku? Yisha meraung tidak puas. Yisha, kamu adalah monster, kamu tidak bisa menikah dengan manusia, kamu harus menerima kenyataan itu. Raja Iblis Ihe tahu bahwa Yisha hanya menyukai manusia, tapi ini sama sekali tidak realistis. Aku suka manusia, kenapa tidak realistis? Aku suka Dev, dan dia juga manusia. Jika kita bersama, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti yang dikatakan Yisha, dia melangkah maju dan memeluk lengan Dev. Dev terkejut sesaat, dan terlihat sedikit malu untuk beberapa saat. Di sisi lain, Yan Sihe melihat ini, dan senyum muncul di wajahnya, karena dia tahu identitas Dev, jadi tidak akan ada masalah bagi Yisha untuk bisa bersama Dev. Gadis ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku tidak peduli. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Sihe berbalik dan pergi. Dia menyisakan ruang untuk Isha dan Dev. Melihat Kaisar Iblis Sihe yang pergi, Dev merasa sedikit tidak berdaya, dan dia bisa melihat melalui pikiran Kaisar Iblis Sihe. Putri Isha, laki-laki dan perempuan tidak boleh dekat, apalagi tunanganmu masih di sini, tidak enak dilihat olehnya.
Dev ingin melepaskan diri, tapi dipeluk erat oleh Isha. Jangan bicara omong kosong, aku tidak punya tunangan, aku menyukaimu, apakah kamu setuju atau tidak, bagaimanapun, aku menyukaimu. Jika kamu tidak menginginkanku, maka aku lebih baik mati, aku tidak akan menikahi Xavier itu. Wajah Isha disengaja. Tapi Dev tahu bahwa Putri Isha berkata dia pasti akan melakukannya. Isha, siapa orang ini? Pada saat ini, suara dingin Xavier terdengar. Saya melihat kulit Xavier menjadi sangat jelek, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya, dan Dev langsung diselimuti aura yang menakutkan. Xavier, kamu datang tepat waktu, kusarankan kamu cepat pulang, aku sudah punya kekasih. Namanya Dev, dia pacarku, kita berdua sudah lama bersama, dan saya tidak pandai dalam hal itu. Saya telah melahirkan anaknya. Putri Isha meringkuk ke Dev dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Kata-kata Putri Isha hampir membuat Dev pergi. Dev menatap Putri Isha dengan tak percaya. Kapan dia punya anak dengan Putri Isha? Meskipun Dev tahu bahwa Putri Isha sedang mencoba untuk merangsang Xavier itu, Dev merasa tidak pantas untuk membuat lelucon tentang tidak bersalahannya. Setelah Xavier mendengar kata-kata Putri Isha, dia membeku sesaat, lalu meledak menjadi amarah yang tak berkesudahan. Hanya dalam sepersekian detik, kemarahan Xavier padam, dan seringai muncul di wajahnya. Isha, apakah kamu mau menggunakan cara ini untuk membuatku menyerah? Kamu sama sekali tidak hamil, dan tubuhmu masih utuh. Bagaimana bisa kamu melahirkan seorang anak dari ras manusia? Aku hampir tertipu olehmu. Xavier selesai berbicara dengan Isha, lalu menatap Dev dan berkata, Nak, aku tidak peduli di mana Isha menemukanmu, segera pergi dan menghilang dari sini atau aku akan memakanmu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi tumpukan tulang. Kata Xavier, wajahnya mulai berputar, dan kemudian kepala harimau muncul, membuka mulutnya yang berdarah, dan meraung ke arah Dev 2 kali. Kemudian Xavier kembali ke wujud manusianya, dan menatap Dev dengan dingin. Ternyata monster harimau, tapi aku dan Isha sangat mencintai satu sama lain. Jika kamu ingin aku pergi, apakah aku harus pergi? Dan leluhurku adalah Wusong, yang berspesialisasi dalam melawan harimau. Kata Dev dengan senyum tipis. Ketika Isha mendengar apa yang dikatakan Dev, senyum di wajahnya menjadi lebih kuat, dan dia memeluk Dev lebih erat lagi. Melihat ini, Xavier sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai bergetar sedikit, giginya terkatup, dan nafas yang mengerikan menyelimuti kepala Dev lagi. Seorang kultivator kecil di tingkat junior dari alam tubuh komposit berani berbicara seperti itu kepadaku. Xavier memelototi Dev, siap menyerang Dev. Xavier, kamu berani melakukan sesuatu di kota kekaisaran iblisku, kamu terlalu berani. Melihat Xavier akan melakukan sesuatu pada Dev, Isha bergegas maju untuk memblokir Dev. Lagi pula, Xavier ini adalah kultivator kelas 5 dari alam tubuh komposit, dan Dev, yang baru saja dipromosikan ke alam tubuh komposit, tidak bisa menjadi lawan Xavier. Isha, minggir, aku akan membunuh pria bodoh ini, dan mematahkan pikiranmu. Xavier berkata dengan dingin kepada Putri Isha. Tidak mungkin, jika kamu ingin menyentuh Dev, lewati aku dulu. Putri Isha berkata dengan tegas. Oke, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan mengendalikanmu dulu dan membunuh anak ini. Xavier berkata, dan dia akan menyerang Putri Isha. Aku akan mengendalikanmu dulu dan membunuh anak ini. Tetapi pada saat ini, aura besar menghantam, langsung menerbangkan paksaan mengerikan yang dipancarkan oleh Xavier. Pangeran Xavier, mengapa kamu begitu marah? Selain itu, jika kamu melakukan sesuatu di kota kekaisaran kami, apakah menurutmu orang-orang di kota kekaisaran iblis kita terlalu tidak sopan? Orang itu tersenyum, tapi nada bicaranya sangat dingin. Penatua PI, Isha. Pangeran Xavier, seperti yang saya katakan, menurut aturan kota kekaisaran iblis kami, tidak diperbolehkan melakukan apapun di kota kekaisaran. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun dari Anda. Penatua PI tidak menunggu Xavier selesai, dan berkata dengan dingin lagi. Melihat penatua PI di depannya, Xavier hanya bisa dengan tak berdaya menyingkirkan semburan aura, lalu menatap Dev dengan penuh niat membunuh dan berkata, Nak, tunggu aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Jika kamu mampu, jangan tinggalkan kota kekaisaran ini. Setelah Xavier selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah.
Tuan Chen, Putri Isha, lanjutkan. Penatua Pei tersenyum, lalu Bubu berbalik dan pergi. Penatua Pei, tunggu sebentar. Dev ingin membuat Penatua Pei menunggu sebentar, dan singkirkan Putri Isha. Tapi Putri Isha berpegangan erat pada Dev, dan Penatua Pei pura-pura tidak mendengar teriakan Dev, dan segera pergi. Dev, apakah aku tidak cantik? Apakah aku tidak berbentuk sempurna? Atau apakah statusku tidak cukup baik untukmu? Putri Isha menatap Dev dan bertanya. Tidak, kamu cukup bagus, dan juga sangat indah. Kata Dev buru-buru. Lalu mengapa kamu masih ingin menghindariku? Apakah kamu tidak menyukaiku sebagai kultivator iblis? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak berbeda dengan wanita manusia. Apa yang bisa diberikan oleh wanita manusia kepadamu, aku juga bisa memberimu. Dan aku bisa melayanimu lebih baik dari mereka, atau kamu bisa ikut denganku ke kamar dan mencoba. Kata Putri Isha, dan dia akan menyeret Dev ke kamar. Dev terkejut. Dia tidak menyangka Putri Isha begitu tidak terkendali. Keduanya tidak terlalu mengenal satu sama lain. Dia akan menyeret dirinya ke kamar dan melakukan beberapa latihan untuk dua orang. Tidak. Kupikir lebih baik kita lebih mengenal satu sama lain. Mungkin setelah sekian lama, kamu akan menemukan bahwa aku bukan tipe orang yang kamu suka. Dev buru-buru melepaskan diri dan berkata, apakah kamu bodoh? Kamu bahkan tidak menginginkan seorang wanita yang datang ke pintumu. Apakah kamu laki-laki? Putri Isha memandang Dev dengan tidak percaya. Menurutnya, ketika seorang wanita mengambil inisiatif, seorang pria umumnya tidak memiliki cara untuk menolaknya. Terlebih lagi, sosok, penampilan, dan statusnya, semuanya satu dalam sejuta. Banyak pria kewalahan olehnya, dan sekarang dia mengambil inisiatif, tetapi Dev berani menolak. Saya pikir lebih baik tidak memaksakan hal semacam ini, mari kita pelajari lebih lanjut terlebih dahulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia pergi dengan cepat. Putri Isha memandangi punggung Dev, dan kasih sayangnya pada Dev menjadi lebih kuat. Dev, aku tidak akan pernah membiarkanmu lepas dari telapak tanganku, aku pasti akan menjadi wanitamu. Putri Isha tersenyum tipis. Di dalam aula utama kota kerajaan iblis, Yan Sihe meminum tehnya dengan gembira. Jika Dev bisa bersama dengan Yisha, dia akan setuju dengan itu dengan kedua tangan. Bagaimanapun, Dev adalah penguasa istana naga langit, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Saphir. Hanya saja Yan Sihe tidak pernah berani berpikir untuk membiarkan putrinya mengikuti Dev, jadi dia menawarkan untuk menikahkan Yisha dengan Saphir. Jika dia tahu, dia tidak akan membiarkan Yisha menikahi Saphir. Ayah mertua. Saat ini, Saphir masuk dengan marah. Melihat Saphir, Yan Sihe tidak memiliki ekspresi bahagia yang sama di wajahnya seperti sebelumnya, tetapi bertanya dengan tenang, ada apa? Ayah mertua, Yisha bersama manusia, apakah kamu tahu tentang situasi ini? Saphir bertanya pada Yan Sihe. Aku tahu. Demon Emperor Yihe mengangguk. Dia tahu bahwa pria manusia yang diminta Saphir pastilah Dev. Ayah mertua, apa identitas manusia itu? Kenapa dia ada di kota kekaisaran iblis? Saphir bertanya dengan nada buruk. Apakah kamu menanyaiku? Mata Kaisar Iblis Yihe menyipit sedikit, wajahnya langsung berubah dingin dan berkata, ini adalah kota Kaisar Iblisku, apakah kamu mau ada orang yang ingin melapor kepadamu? Saphir merasakan napas dingin Kaisar Iblis Yihe, dia buru-buru meminta maaf, ayah mertua, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin tahu. Oke, jangan panggil aku ayah mertua mulai sekarang, kamu dan Yisha belum menikah, jika kamu memanggil seperti itu, orang-orang akan menertawakanmu. Bukankah kau bilang akan membuat Yisha jatuh cinta padamu? Kaisar berkata dengan dingin. Itu. Jangan khawatir, Kaisar Iblis, aku akan memberitahu Yisha siapa pria yang harus dia sukai. Saphir merasakan perubahan sikap Kaisar Iblis Yihe, dan wajahnya menjadi jelek. Namun, saya memiliki sesuatu untuk mengingatkan Anda, di kota Kaisar Iblis saya, pertempuran sama sekali tidak diperbolehkan. Ini adalah aturan saya, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Kaisar Iblis Yihe memperingatkan Saphir. Aku mengerti. Saphir mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Begitu dia berjalan keluar dari istana Yan Sihe, wajah Saphir dingin,
dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Yihe tua, berani mempermainkanku, apakah menurutmu aku begitu mudah untuk dihadapi?" Setelah Xavier selesai berbicara, dia meledak. Dia mengambil slip giok transmisi suara dan berbicara dengan ayahnya Albert Lee. "Xavier, ada apa? Kapan kamu akan berangkat dan kembali?" Albert bertanya pada Xavier. "Ayah, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat." Xavier memberitahu Albert apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Raja Lee juga sangat marah. "Yihe, lelaki tua ini benar-benar tidak menganggap kota Raja Mingliku. Xavier, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bisa kembali. Paling buruk, kamu tidak akan menikahi Isha itu. Sebagai pangeran dari kota Raja Mingli, apakah kamu masih takut tidak punya istri? Pada saat itu, aku akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan kota Kekaisaran Iblis, dan lihat apakah Yihe tua berani menipuku." Albert berkata dengan marah. "Ayah, aku harus mendapatkan Yisha dan kembali. Aku baru saja mengambil kesempatan ini untuk mengeksplorasi kekuatan Demon Imperial City," kata Xavier. "Dimanapun kamu berada, lebih perhatikan, dan jangan bertindak sembarangan." Albert memberitahu Xavier. "Jangan khawatir, bahkan jika aku melakukan sesuatu yang tidak biasa, Yihe tua tidak akan berani melakukan apapun padaku, kecuali dia ingin dikeluarkan dari klan binatang." Xavier berkata dengan percaya diri. Setelah berbicara, Xavier mengakhiri panggilan dan langsung pergi ke Menshah tempat dia tinggal. Tapi begitu dia keluar dari istana, Xavier melihat banyak orang menonton di jalan, dan Xavier berjalan dengan rasa ingin tahu. Setelah semakin dekat, Xavier menyadari bahwa Ben dan Devlah yang bertarung gayung bersambut. "Nak, aku menyarankanmu untuk menjauh dari putri kami dan segera keluar dari kota Kekaisaran Iblis kita, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ben berkata dengan marah pada Dev. Dev memandang Ben, dan tersenyum tipis. "Mengapa kamu ingin bersikap kasar padaku?" Dev, yang telah menembus alam komposit, tidak lagi takut pada Ben. Apalagi di kota Kekaisaran ini, pertempuran pribadi tidak diperbolehkan. Sebagai jenderal penjaga, Ben tahu aturan ini lebih baik. "Jika kamu tidak pergi, maka aku akan membiarkanmu mati di sini, dan tidak pernah bisa pergi." Setelah Ben selesai berbicara, tangannya bermutasi menjadi 2 cakar beruang besar. Dev memandangi kaki beruang Ben, dan tertawa terbahak-bahak. Di jalan, dan Xavier berjalan dengan rasa ingin tahu. Dia selalu berpikir bahwa Ben berubah dari iblis harimau, lagi pula namanya Ben Hu, jadi normal untuk menjadi iblis harimau sepanjang waktu. Tak disangka, Ben ternyata beruang. "Kupikir kamu harimau, tapi ternyata kamu beruang. Sungguh menyia-nyiakan nama baik seperti itu," kata Dev sinis. "Kamu benar-benar mencari kematian." Ben sangat marah, dan kaki beruangnya yang besar hendak menampar Dev. Melihat ini, Xavier sangat senang. Dia tidak tahu bahwa Ben ini berseteru dengan Dev, jadi dia bisa menggunakan Ben untuk menyingkirkan Dev. "Bunuh dia, bunuh dia!" Xavier berteriak di dalam hatinya. "Ben, jangan lupa bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di kota Kekaisaran ini. Apakah kamu berani melanggar aturan Kaisar Iblis?" Dev berkata kepada Ben. Ketika Ben mendengar ini, telapak tangan yang semula ditamparnya berhenti di udara. Sebagai jenderal penjaga, tentu saja dia tahu aturannya, tapi dia sangat marah sekarang karena dia hampir melanggar aturan. Dev dan awalnya berencana membiarkan Ben menyerang Dev, tiba-tiba kecewa saat melihat Ben telah berhenti. "Jenderal Ben, sebagai jenderal yang menjaga kota Kekaisaran, Anda bertanggung jawab atas keamanan seluruh kota Kekaisaran. Apakah Anda masih harus dibatasi jika Anda melakukan sesuatu di kota Kekaisaran ini?" Pada saat ini, Xavier berjalan keluar, dan dia bermaksud untuk sedikit merangsang Ben, dan membiarkan Ben menyerang Dev. Ketika Ben melihat Xavier, awalnya dia tidak menyukai Xavier, lagi pula, Xavier juga bersaing dengannya untuk memperebutkan Putri Isha. Namun, Xavier, sebagai pangeran dari kota Raja Mingli, mengambil inisiatif untuk memanggil Ben seorang jenderal, jadi Ben tidak boleh terlalu kasar. "Pangeran Li." Melihat Xavier, Ben juga berteriak. "Jenderal Ben, alasan mengapa orang ini berani bermain denganmu di kota Kekaisaran Iblis sepenuhnya karena Putri Isha. Dia tahu bahwa Putri Isha menyukai manusia, jadi dia, seorang manusia,
berani melakukan apapun yang dia mau. Anda sebagai jenderal yang menjaga kota kekaisaran, Anda dapat menemukan alasan untuk mengusir orang ini, atau membunuhnya secara langsung. Katakan saja bahwa keberadaannya mengancam keamanan kota kekaisaran, dan katakan bahwa dia mempermalukan kota kekaisaran Anda di mata semua orang-orang. Bukankah dengan alasan itu kamu melakukannya? Xavier berdiri di samping, memberikan nasihat kepada Ben. Ketika Ben mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, "Itu benar, kenapa aku tidak memikirkan itu?" Bersambung ke episode 261. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.